Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Aib Saifuddin, SPDI, Bapak ASN Provinsi Jawa Barat, sebagai guru Matematika Peminatan di kelas 12 tingkat SMA, Bapak unit kerja di SMA Negeri 1 Raja Galuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan materi matematika peminatan, khususnya KD 3.1 menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri yang ini akan kalian dapatkan di kelas 12 ini pada semester 1, di mana limit fungsi trigonometri ini masuk dalam rumpun bab limit fungsi karena fungsi trigonometri adalah bagian dari fungsi secara umum. Nah, anak-anakku sekalian, sebetulnya limit fungsi itu bukan bab baru ya, karena sudah mungkin dipelajari pada kelas-kelas sebelum kelas 12. Contoh, limit ini sudah kalian pelajari di matematika peminatan sebelumnya. Fungsi bahkan kalian sudah juga belajar kan selama di SMP atau di tingkat MTS atau yang setingkat lainnya. Jadi limit fungsi trigonometri bukan hal yang baru. Artinya kita menyatukan dua bab ya, yaitu bab limit juga bab fungsi trigonometri. Jadi secara tidak langsung kalian materi prasyarat yang harus dikuasai diantaranya ya limit ya, cara penyelesaiannya ya, dengan beberapa langkah, misalkan dengan substitusi, kalau tidak bisa disubstitusi difaktorkan, kalau tidak bisa difaktorkan bisa membagi dengan pangkat tertinggi. Selanjutnya fungsi trigonometri. Nah, ini fungsi trigonometri kadang-kadang sebagian siswa merasa bingung dan menjadikan trigonometri ini salah satu bab yang amat sulit ya. Karena mungkin satu tidak familiar, yang kedua terlalu banyak rumus. Nah, tapi karena ini materi prasyarat, sebisa mungkin kalian harus bisa memahami. Syukur-syukur kalian bisa menghafal ya rumus-rumus trigonometri dari mulai rumus ya, terutama sudut istimewa, berikutnya sudut rangkap, jumlah dan selisih dua sudut, dan berikutnya yang lain. Jadi gabungan dua bab ini mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik, yaitu limit fungsi trigonometri. Lalu apa saja yang kita pelajari di limit fungsi trigonometri? Yang pertama, di limit fungsi trigonometri kita akan belajar cara menyelesaikannya. Karena limit fungsi ini hampir sama secara umum dengan limit fungsi aljabar. Yang pertama bisa diselesaikan dengan cara substitusi langsung. Dan yang kedua bisa disederhanakan dengan membagi pangkat tertinggi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, selain kita menyelesaikan bentuk limit fungsi trigonometri, juga kita akan belajar limit di ketahinggaan. Di mana limit di ketahinggaan ini mempunyai beberapa bentuk. Di antaranya yang pertama rasional pecahan. Rasional pecahan itu artinya bentuknya seperti bilangan rasional. Bilangan rasional seperti kita ketahui adalah bilangan yang bisa diilustrasikan menjadi A dibagi B, yang artinya ada pembilang dan juga ada penyebut, maka rasional. Yang kedua, limit di ketahinggaan berbentuk fungsi irasional. Nah, irasional itu apa, Pak? Irasional adalah bentuknya kurang lebih akan ya kita belajar akar-akaran lah istilahnya irasional. Limit ketahinggaan berbentuk fungsi trigonometri. Nah, tentu ya, karena limitnya fungsi trigonometri, tentu kita akan belajar limit fungsi trigonometri dalam bentuk-bentuk yang lain. Lalu itu semua akan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau model-model matematika yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri gitu ya. Baik, sebelum ke limit fungsi trigonometri, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu. Tentu kalian secara umum ya, tentu sudah mendengar dan tak asing dengan istilah kata limit. Lalu apa itu limit? Nah, di masyarakat sering kita dengar istilahnya. Maaf, nggak bisa telepon, pulsanya limit. Atau maaf, nggak bisa jajan karena uangnya limit. Dari dua contoh itu Bapak mau kemukakan. Yang pertama, contoh mengenai tidak bisa nelpon, pulsanya limit. Pulsanya limit tidak bisa nelpon, mungkin saja kan di pulsa itu tersisa mungkin ya. Mungkin. Kalau 10.000 tidak bisa disebut limit kan, masih bisa pakai telepon kan. Kita perkecil lagi, 5.000 masih bisa telepon, 1.000 mungkin masih bisa. Nah, yang di bawah 1.000 beberapa operator kan mungkin sudah tidak bisa dipakai nelpon, padahal pulsanya masih ada kan. Misalkan kalian punya pulsa Rp500,
dipakai nelpon. Ya, bisa atau tidak? Ya, kemungkinan tidak bisa kan? Karena sudah dimarahi operator. Nah, pada kesempatan kalian, itu kalian tidak mengemukakan pulsanya habis. Tidak bisa nelpon, tapi bahasanya pulsanya limit, tidak bisa nelpon. Contoh yang kedua, tidak bisa jajan. Uangnya limit. Nah, maksud limit itu mungkin uangnya tersisa ya. Kalau uang jajan kalian 20.000 atau 15.000 mungkin tidak disebut limit. Ya. Tapi ketika uangnya semakin kecil, misalkan tersisa tinggal 1.000 atau tersisa tinggal 500, ketika kalian ingin jajan, bisa nggak dapat jajanan seharga itu? Mungkin nggak bisa ya. Jadi dikatakan bukan uangnya habis, tapi uangnya limit. Artinya apa? Mendekati habis. Sama tadi pulsa juga. Rp500 mendekati habis. Jadi artinya limit di situ dikatakan bahwa mendekati sesuatu. Jadi berdasarkan bahasa juga limit itu berarti ya mendekati gitu ya. Tapi tidak pernah benar-benar ke titik yang dihampirinya. Contoh tadi pulsanya limit. Artinya mungkin saja pulsanya ada tapi tidak nol kan, tidak habis gitu. Uangnya limit, mungkin saja uangnya tidak habis, mungkin tersisa 500 tapi tidak benar-benar ke bilangan real tertentu itu gitu ya. Nah, ini artinya limit itu ya bisa dikatakan mendekati atau menghampiri. Nanti di matematis penulisannya X mendekati 1. Artinya apa kalau X mendekati 1? Artinya X hanya mendekati nilai 1, tapi tidak pernah bernilai 1. Contoh misalkan mendekati 1 dari arah kanan ya berarti 4, 3, 2. Tapi tidak pernah ke 1 ya mungkin 0,5, 0,25 ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Dari sebelah kiri berarti kan min 10, min 5, min 2 gitu ya. Tapi tidak pernah benar-benar ke 1. Yang lebih kecil lagi, min 0,5 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, anak-anak ini beberapa contoh dari limit ya. Jadi limit ketika X mendekati C, tapi di sininya konstanta ya, sama dengan konstanta. Ya, limit X mendekati C, tapi di sininya variabelnya C ya, X. Tinggal substitusi ya, C sama dengan C. Oke. Nah, pada kesempatan ini supaya kita belajar cepat ya, Bapak akan sampaikan beberapa rumus sederhana untuk menyelesaikan limit trigonometri. Nah, beberapa rumus sederhana dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri yaitu ada dua. Ya, yang paling umum rumus trigonometri kan sinus, kosinus, dan tangen. Tapi tidak ada kosinus. Sekali lagi, tidak ada kosinus. Yang ada hanya sinus dan tangen. Sekali lagi, hanya ada sinus dan tangen. Kita lihat contoh. Sinusnya sebagai penyebut dan sinusnya sebagai pembilang. Kita cukup ambil koefisien saja. Di atas ada X, di bawah ada X. Di bawahnya sin, di atasnya sin. Kita cukup ambil A per B. Ini juga sama, sinnya sebagai pembilang. AX dibagi BX, ada X, ada X. Kita cukup ambil koefisien menjadi A per B. Nah, begitu pun dengan tangan. Pak, kenapa langsung tangan? Nggak ada kosinus. Saya sekali ya, tidak ada kosinus. AX dibagi tangan BX. Tangan AX dibagi BX. Tangannya di penyebut maupun tangannya di pembilang bisa kita sederhanakan. Cukup kita ambil koefisien atau A per B. Gimana Pak kalau campuran? Boleh. Misalkan di sini sinus, di sini tangan. Pembilang tangan, penyebut sin, sama. Kita tinggal ambil koefisien. Gimana Pak kalau bentuk X-nya persamaan ya? Selama persamaannya sama, atas dan bawah, cukup kita juga ambil koefisien. Berlaku juga untuk tangan, berlaku juga untuk campurannya. Ya. Contoh, kita ambil beberapa contoh sebagai berikut. Limit sin X dibagi 4X. Nah, ini ya, limit sin X dibagi. Kalau mau dipotret seperti ini. Ini menjadikan ini 1 per 1 dulu, nanti dikali 1 per 4. Kalau cara cepatnya gimana Pak? Tadi kita bisa ngambil koefisien kan? Di sini koefisien berapa? 1, di sini 4. Berarti 1 dibagi 1 dibagi 4. Atau 1 per 4. Ini Pak, ada 2X, 5 sin 3X. Nah, caranya, pengerjaannya gimana? Nanti kita pecah dulu. Kalau mau caranya seperti ini, boleh. Dibuat dulu sinusnya dalam bentuk A per A, itu ya, menjadi 1. Nanti hilang 1, sisa angka 2 per 5 dikali 1 per 3.
2/5 dikali 1/3 artinya 2/15 dikali 1, 2/15. Kalau ingin cara cepat gimana Pak? Nah ini kalian bayangkan di sini kan ada angka 1, di sini 5, artinya 1/5. Di sini 2x per sin 3x. Artinya apa? Kita bisa ngambil koefisien 2/3. Di sini ada angka 1, 1 kali 2, 2, 5 kali 3, 15. Jadi 2/15. Oke, bisa anak-anak? Contoh berikutnya untuk tangen. Nah, ini tangen. Limit x mendekati 0, 2x per tangen 3x. Masih ingat? Kita ambil apa? Kita ambil koefisien. Ya, jadi jawabannya 2/3 ya. Jawabannya 2/. Nah, ini juga. Ini bentuk lainnya. Ini di sini ada koefisien 5 tangen 4x dibagi 2x. Artinya apa? 5 dibagi 1, 4 dibagi 2. 5 dibagi 1 ini 5, 4 dibagi 2 itu 2. Jadi 5 kali 2, 10. Nah, itu beberapa hal yang bisa kalian lakukan dalam menentukan limit fungsi trigonometri. Jadi ingat, limit fungsi trigonometri itu cukup mengambil koefisien dari sinus dan tangen, tidak ada kosinus. Mudah-mudahan bisa dipahami video singkat dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam angka.